Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Selamat Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2023 untuk saudara pendengar setia saudara rohani yang kami kasihi. Kami berharap saudara sehat dan bahagia selalu. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Permulaan yang Kecil, ditulis oleh Tom Felton. Kisah inspiratif. Setelah selesai dibangun pada tahun 1883, jembatan Brooklyn dinobatkan sebagai keajaiban dunia ke-8. Namun, struktur jembatan itu bisa dibangun berkat sehelai kabel baja tipis yang dipasang dari satu menara ke menara lainnya. Kabel lain kemudian ditambahkan kepada kabel pertama tadi. Demikian seterusnya hingga membentuk satu kabel yang sangat besar. Lalu dijalin hingga terikat dengan 3 kabel besar lainnya. Ketika selesai, setiap kabel yang terdiri dari 5.000 kabel lebih yang telah digalvanisasi turut menyokong berdirinya jembatan gantung terpanjang pada masanya itu. Sesuatu yang awalnya kecil berubah menjadi bagian besar dari jembatan Brooklyn. Kehidupan Yesus dimulai dari sesuatu yang kecil. Dia lahir sebagai bayi yang dibaringkan dalam palungan di sebuah kota kecil, Lukas 2 ayat 7.
Dalam tulisannya, Nabi Mika sudah menubuatkan kelahirannya yang sederhana. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1. Lihat juga Matius 2 ayat 6, memang permulaan yang kecil, tetapi sang pemimpin dan gembala itu akan melihat kebesaran dan misinya tersebar sampai ke ujung bumi. Mika 5 ayat 3. Yesus lahir di sebuah tempat kecil yang sederhana, dan hidupnya di dunia berakhir ketika dia merendahkan dirinya dan mati layaknya seorang penjahat di kayu salib. Namun, dengan pengorbanannya yang besar, dia telah menjembatani jurang yang terbentang di antara kita dan Allah, dan memberikan jalan keselamatan bagi semua yang percaya. Saat ini, kiranya Anda menerima pemberian Allah yang terbesar dalam diri Yesus dengan iman. Sekiranya Anda telah percaya, biarlah dengan rendah hati Anda memuji Dia atas semua yang telah dilakukannya bagi Anda. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Penderitaan atau ketidakadilan apa yang Anda alami dan membuat Anda sedih? Bagaimana kebenaran tentang Yesus dapat membawa sukacita bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi banyak disukai, karena menekankan soal sukacita, meski banyak orang menganggapnya lebih bersifat praktis. Surat Paulus tersebut mengandung salah satu bagian paling teologis dari Perjanjian Baru. Pernyataan dalam Filipi 2 ayat 5-11, yang oleh sebagian orang dipercaya sebagai potongan himne kuno, menyelami apa yang telah Kristus tanggalkan ketika Dia datang ke dunia sebagai manusia. Selain itu, bagian ini juga menelaah misi utama Kristus, yaitu penyalibannya, dan kemuliaan yang akan jadi miliknya suatu hari kelak, ketika, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bersukacita adalah warna hidup orang beriman. Sukacita adalah identitas hidup orang Kristen. Pengikut Kristus harus selalu hidup dalam ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita dalam segala hal. Inilah yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada semua jemaat termasuk para diaken, penilik jemaat dan teman-teman sepelayanannya. Semua orang percaya harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam segala hal, berarti bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan, susah atau senang, harus senantiasa bersukacita. Mengapa? Karena Kristus mengasihi orang percaya bukan hanya dalam keadaan suka, tapi juga duka. Justeru saat berduka atau bergumul, kasih dan perlindungan serta pertolongannya lebih dirasakan. Bahkan Dia menjadi lebih dekat erat dan melekat mendekap kita dengan belayan kasih-Nya saat kita bergumul. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, terutama ketika kita merasa sendiri, sedih, ditinggalkan, dikhianati atau menghadapi pergumulan berat, seberat apapun, termasuk menghadapi pergumulan COVID-19. Sahabat Kristus,
Nasihat Rasul Paulus adalah kita senantiasa bersukacita dalam segala hal. Ingatlah bahwa Kristus tahu siapa kita dan bagaimana pergumulan kita dan keluarga. Klaim dan peganglah janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Yakinlah, Dia memiliki maksud yang indah dan luar biasa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Memang penyataan kasih-Nya tak terselami akal, tapi nantikanlah kasih karunia yang melampaui akal akan kita terima tepat dan indah pada waktunya. Karena itu tetaplah bersukacita, jangan khawatir, gelisah atau bersungut-sungut. Kekhawatiran tidak mengurangi penderitaan kita, malah hanya memberatkan hati. Tapi jika kita hidup sukacita meski menderita, Allah pasti menjamah, memulihkan dan memberkati kita. Milikilah sukacita dalam suasana hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi yang lemah dan vitamin terbaik bagi yang kuat dan sehat. Sebagai keluarga Kristen, tetaplah hidup dalam sukacita. Berpeganglah pada janji-Nya dan lakukanlah kehendak-Nya. Nantikanlah pertolongan dan kasih karunia-Nya. Kita pasti dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangan-Nya yang ajaib. Sebab di dalam Tuhan, mujizat selalu nyata. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.